Ya, ketemu lagi dengan Guntur Kriwil. Kali ini gue mau bikin konten dengan teman kerja gue yang bernama Setara Dani Ganggang. Gue edit aja. Jadi ada apa Bang Kriwil? Perkenalkan guys, nama ini teman gue. Namanya Dani Ganggang. Dia senior gue, dia paling lama kerja di sini. Enggak sih. Lu udah berapa tahun kerja di sini? Gue sempet 3 tahun. Dia 3 tahun. 3 tahun keluar, setahun masuk lagi, sekarang udah 3 tahun lebih. Berarti kalau misalkan nggak keluar udah berapa tahun? Udah 6 tahun lebih lah. 6 tahun guys, di security guys. Lu dari mana asal lu, tinggal lu? Asal gue itu sebenarnya bukan sebenarnya sih, Lu orang mana? aslinya sih kota Tasikmalaya. Tasikmalaya guys. Yang belum tahu dia orang perantau. Aku Sundanis. Sundanese. Lu kenapa merantau? Namanya orang perantau itu guys, gitu kan. Namanya orang perantau itu butuh pulus, man. Pulus. Jadi intinya mah ekonomi dan mandiri. Itu doang sih awalnya gua merantau. Cuma gara-gara ekonomi guys. Ekonomi. Sebenarnya lu nggak pengen banget merantau kalau jadi orang kaya mah ya? Gua sih dulu, pokoknya intinya dulu itu gua kepikirannya menekuni olahraga bola voli. Karena di sana itu apa ya, mayoritas apa minoritas? Mayoritas ya. Kalau kebanyakan itu mayoritas itu pada hobinya itu ke arah sana, bola voli di kampung gua itu. Jadi dia atlet voli di sekolahannya. Terus gara-gara ekonomi jadi security. Tapi lu udah dapat duit dari main voli? Udah. Ya itu kata gua, pertama gua yang gua pertama dapat duit nih, gua nyampe kaget gua dulu tuh tahun 2000. Gua keluar kan SD 2006 2007 2008an lah gua tuh. 2007. Lu SD tahun 2007? Enggak, pokoknya SMP gua 2007 itu alhamdulillah gua sekolah gua sih. Sekolah gua menang apa ya? Kalau di SMP itu namanya itu E2SN. O2SN ya. Gua pertama merintis kan dari antar sekolah, antar kabupaten. Gua kan dulunya di kabupaten sekolah tuh. Kabupaten Tasikmalaya. Iya, kabupaten pokoknya. Nah, akhirnya nyampe ke gua ngewakilin kabupaten se provinsi Jawa Barat tuh gua. Berangkat ke Bandung gua tuh. Terus gua berangkat ke Bandung. Alhamdulillah gua dapat juara 3 voli se Kota Bandung, se Jawa Barat. Juara 3 men, bayangin, lumayan kan. Gua balik sekolahan lu. Gua kan bukan Nora sih, emang dulu kan gua tahu sendiri pas lagi SMP gitu kan. Iya. Pas lagi SMP kan gue itu baru pertama kali masuk hotel men. Nora itu sebenarnya Nora men. Bisa rame, gua mandi kan beda men, suasana rumah sama hotel kan beda jauh. Makanya gua doang di situ pada bercanda apa-apa lah pokoknya gitu kan. Nah, pas balik ya dapat juara, dapat piagam, piala gitu, gua balik kan. Nah, selang berapa hari itu pas pulang lah, selang berapa hari itu Agustus, kalau gue salah 17 Agustus ini biasanya kan ada apa ya namanya ya, peringatan lah. Peringatan, nyampe gue seneng itu, kebanggaan tersendiri gue dipanggil di upacara gede gitu kan. Di situ gue kalau kabupaten ada bupati gitu kan. Nah, gue sama bupati dikasih piagam men, anjir, teteh gue bangga. Gue bangga. Akhirnya habis itu tuh baru
selang berapa hari lagi gue dipanggil ke tata usaha. Kalau di TU. negeri kan TU kan, Mm. tata usaha. Gue dikasih duit men pas pulang sekolah. Berapa ya? 1 juta apa 1.200.000, gue lupa lagi lah nominalnya kan. Intinya 1.200.000 lah. Nah, gue kan dulu masih zaman belum ada motor. Mm-mm. Ke sekolah itu dilarang pakai motor tahun 2000 berapa lah ya, SMP 2007-an tuh. Nah akhirnya gue kan masih naik umum tuh kayak bus gitulah. Mm-mm. Wah gue bingung kan naruh duit itu nyatur, duit 1 juta itu takutnya dimaling. Gue baru pertama kali itu soalnya Pegang megang gede. duit segitu. SMP. SMP tuh kelas 1 SMP tuh. Gua si tas gua taruh depan gitu kan. Gua taruh depan, duit gua masukin. Wah, gua gini aja deh. Gua dekop men. Di bis. Iya di bis. Ini kan banyak orang, bis tahu sendiri bis Iya. angkutan gitu. Ya udah akhirnya pulang. Udah bilang sama emak gua kan. Pokoknya gitu lah intinya mah. Itu pertama kali gua megang duit segitu sih. Terus akhirnya waktu gua masuk ke SMA, di SMA kayaknya nggak ada poli. ada poli Tapi nggak populer. Bukan gak populer. Gua tadinya gak mau masuk, gak mau nerusin SMA Kenapa emang? tadinya, karena ekonomi keluarga gua Lagi mendesak. udah ini Kepala pas dah. gua mau masuk SMA. Tapi Terus orang tua tetap tapi memaksakan. lingkungan karena gua ada prestasi itu, lingkungan nyuruh gua masuk ke sekolah itu, karena sekolah itu yang menonjolnya itu di bola voli. Akhirnya gua maksain tuh masuk ke situ, tapi persaingannya men begitu tuh. Jadi pas gua masuk ternyata persaingannya makin ketat Di SMA lu, di SMA. persaingan Wah. anak muridnya yang jago Iya, main poli banyak. banyak itu di situ. Akhirnya gua di situ udah keadaan ekonomi gua Arah parah. ekonomi keluarga ya, ekonomi keluarga. Ketiban lagi persaingan makin ketat, gua makin down di situ men. Makin down. Ya intinya kan gua buat ongkos ke sekolah aja sulit gitu kan. Waktu itu sampai gua tiap hari nebeng, sampai malu lah istilahnya sama gua. Akhirnya pokoknya gua gak ngerasa ngenikmatin itu perjalanan di SMA itu, gak gua nikmatin. Nah di situ baru gua kepikiran, pokoknya gua lulus sekolah harus kerja gitu kan, Biar gue bisa ngebantu keluarga gua. Nah akhirnya gua lulus sekolah gua langsung ngontek saudara gua yang di Bandung tuh. Susah kan, belum ada ijazah kan, otomatis belum turun, belum keluar. Akhirnya ya udah sini aja katanya, di sini mau apa kek gitu kan. Ke saudara lu. Yang penting lu kesini aja dulu. Di mana tuh saudara lu? Di Bandung, daerah Cihamplas dulu. Cihamplas. Hamplas. Ya, terus Cihamplas Bandung. Udah gua ke situ berangkat kan. Di situ biasa gua nganggur dulu kan sambil nyari-nyari. Nganggur dulu. Nah, di situ ada kenalan saudara gua itu anak kuliahan, anak kampus. Nah, anak kampus itu dia pengen join buka usaha. Nah, usaha itu usaha angkringan men. Usaha angkringan, dia 4 orang tuh. Orang mana aja ya, Banten. Nah, pokoknya 4 orang lah tuh. di rumah saudara lu. Bukan di rumahnya, dia intinya itu kenalannya. Nah akhirnya dia ngobrol sama si saudara gua nih, saudara gua ya udah masukin aja saudara gua kerja sama lu katanya gitu. Akhirnya ya udah gua masuk ke situ selama kurang lebih 3 bulan lah gua. Lu Di angkringan itu. lu kerja di angkringan. Iya, di lesehan gitu. Iya, gak tahu. Di Bandung. Iya di Bandung tuh. Nah kebenaran Lebaran gue pulang 3 bulan tuh. Lebaran gue pulang, alhamdulillah tuh gue Megang duit lagi tuh. Baru pertama lagi gue itu megang duit lagi. Hasil kerja.
Gua beli pakaian sendiri men. Iya. Anjir, gua pulang kayaknya Seneng dah. kulit bersih gua. Karena lu Terus? tahu sendiri di SMA gua boro-boro mikirin kulit gitu kan. Iya. Penampilan kayak apa, gua balik kayaknya wis mantap kata gua. Oh jadi lu masa-masa SMA lu nggak seneng bang, nggak seneng? ada seneng-senengnya gua di SMA. Begitu tuh. Nah terus akhirnya lu bisa ke Jakarta. Nah, akhirnya kan gua pulang tuh pas lebaran tuh. Iya. Lebaran gue balik lagi ke Bandung, niatnya mau nyari lagi kerjaan. Lebih baik Terus, lah. terus di situ ada saudara gue yang di daerah Kiara Condong tuh, Mm-mm. Bandung juga. Dia katanya ya udah sini aja, apa namanya? Kan dulu pas gue balik kan si ijazah udah ada, gue udah ambil. Mm-mm. Gue balik lagi ke Bandung, gue bikin itu tur. Persyaratan apa namanya ya? Kalau buat ngelamar itu? CV. Nah, CV gitulah. Surat lamaran dah. Iya, indah surat lamaran. Ya udah surat lamarannya sini. Kan nggak bisa kalau nggak dijasa. Iya, kata saudara gua tuh. Ya udah, ini gua ke Bandung, langsung gua kasih tuh si itunya. Si surat lamaran nama ini. Ya udah besok katanya, kata saudara gua, ikut sama si itu kenalannya. Ikut mau ke, kalau ini boleh gak sih nyebutin PT? Jangan ya. Ya pokoknya ke suatu PT tuh gua tuh. BHA. Ya perusahaan tuh. Kebenaran pas dia ngontek gua itu emang lagi kosong. Tapi pas gua datang akhirnya kata si ya biasa yang itunya udah ditutup, udah ada nggak buka loker. Udah nggak buka loker lagi tuh. Nah ada kejadian lucu lagi gua, unik ini. Pas gua balik kan dia kerja di situ, makanya gua diajak sama dia. Otomatis gua balik harus sendiri dong. Ya. Gua baru pertama lagi ke situ gitu kan. Terus Gua harus naik apa gua gak tahu. Gua ngontek saudara gua. Udah tutup, intinya kan udah tutup. Sekarang mau balik gimana gitu kan. Udah dari situ katanya numpak Delman. Nah, gue seumur dari numpang. gua lahir belum tahu itu belum pernah naik Delman Joy. Terus lu sudah numpang. Nah akhirnya gue naik Delman tuh men. Buset nih naiknya kayak gimana kata gua naik buset goyang ya. Seru ya kok. Gue makan baru pertama waktu itu. Nur amat sih. Serius, makanya kan perjalanan gue ini norak sebenarnya ini. Udah gua naik Delman tuh. Terus? Nah, habis naik Delman turun di mana? Enggak, ini lagi ngomongin lu ke Jakarta. Iya. Nah, habis dari Bandung tuh intinya mah udah selesai tuh, udah nyampe tempat saudara gua lah. Akhirnya di situ bertahan berapa minggu, semingguan lah. Gua ngontek yang di Jakarta saudara gua lah. Akhirnya kata dia sama jawabannya, ya udah kesini aja dulu. Udah kesini aja dulu, di sini mau ngapain kayak gitu kan, daripada situ nganggur. Udah gua kesini terus. Ya, gua di situ itu apa ya namanya ya, intinya ya dia juga nanya lagi saudara gua gitu kan, ada lowongan gak. Akhirnya dia nunjukin ke gua di Indomart gitu kan. Indomart, terus lu kenapa nggak di Indomart? Gua ngelamar ke sono. Nggak dipanggil? Udah dipanggil, gua dikibulin. Ditipu? Tapi nggak bayar kan? Tapi nggak ada. Jadi gua di situ udah interview tuh. Ini sama kayak gua. Udah interview, katanya keterima, harus datang lagi hari itu pokoknya tuh. Gua datang tuh. Yang ke situ cuma 2 orang. Kalau gua mah nggak ditelepon. 2 orang yang datang tuh. Gua sama yang waktu itu sama interview. Gua tanyain sama si pihak itunya kagak ada. Di sini gak ada ini lah, intinya ditutupin kali. Udah gua balik lagi. Nah setelah itu udah gua joy lama lagi tuh. Akhirnya gua dapet kerjaan di Hotman apa? Cleaning service. Oh di PB1 juga, PB1 nggak apa-apa lah. Iya, PB1 tuh. Terus Akhirnya di situ juga kuat berapa bulan, gua 6 bulan. Iya kayaknya 4 bulan apa 6 bulan ya. Akhirnya
ada yang keluar nih di sini. Ada keluar security di sini akhirnya. Kenapa? Boleh ambil buku di dalam ya? Boleh. Boleh ambil buku. Terus? Boleh ngunyah kan? Boleh. Terus di sini ada yang kosong, security. Terus? Gua di sini kan ada yang kosong tuh. Emang sebelumnya sih kayak komandan sono kan, gua kan emang deket sama itu juga, sama security juga kan di sono kan. Kata dia sayang ijazah, katanya gitu kan. Terus postur lu juga tinggi gitu kan. Ya udah akhirnya kan apa yang namanya ya, pas kebenaran ada lowongan di sini gitu kerjaan. Ya udah kata dia, ya udah lu masukin aja katanya. Ya udah akhirnya sorenya gua kemari. Akhirnya gua langsung kemari nemuin komandan sini kasatnya. Ya udah katanya besok langsung aja ke sono ke kantor katanya. Kantor. Iya. Terus? Udah akhirnya gua ke kantor, dianterin sama teman gua tuh. Anterin sama teman gua buat tes biasa di sana kan. Karena mungkin karena rekomendasi dari sini juga kali, jadi gak terlalu dipersulit. Akhirnya pas udah tes langsung dikasih ini surat perintah sprint, jadi besok udah langsung bisa kerja di gua. Sini. Udah gua balik lagi, gua besoknya itu tuh gua sorenya sama ini kan gua baru pertama di security, gak ada kebayangan gua jadi security. Iya. Terus makanya gua di situ kadang masang tali kur di mana, kata gua masang ini di mana, gua kagak paham kan. Wah udah ribet pokoknya dari sorenya kan, pulang ke sini nyampe sore. Betul juga malam tuh? Enggak, gua jaga pagi besoknya. Udah gue nyiapin, belum kan nyiapin seragamnya, inilah itulah, gue kan gak punya apa-apa. Tahu sendiri gue abis jadi cleaning service itu kan. Terus lu bajunya dari mana tuh? Gua dari security yang tempat kerja gue, iya. Udah gue pakai gitu. Nyampe 3 tahun gue di sini. Jenuh gue, pulang setahun, balik lagi. Sekarang udah 3 tahun setengah lah. Begitu bang itu. Sedih cerita lu. Pokoknya gitu intinya mah. Gua nyampe kerja di sini. Ya udah. Begitu. Oke, thank you Bang Dani. Terus lu dong. Oke guys, dengerin ceritanya. Cukup sampai di sini. Thank you very much. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belakang jangan fokus.